Baik, salam sejahtera bagi kita semuanya di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan dalam penjagaan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari sebelum sama-sama kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan, kita akan tunduk kepala dan berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas waktu yang Tuhan berikan kepada kami untuk boleh beribadah bersama, mempelajari firman Tuhan bersama, dan kiranya Tuhan sendiri yang boleh memimpin semuanya ini dari awal hingga akhirnya, sehingga kami beroleh berkat sukacita dan pelajaran yang berharga daripada Tuhan, sehingga kehidupan kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan akhirnya kami menyerahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama pada saat ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 sampai yang ke-14. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 sampai yang ke-14. Firman Tuhan pada saat ini saya berikan judul berpegang pada kebenaran di dalam penderitaan. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 sampai yang ke-14, demikianlah firman Tuhan. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Baik, saya ingin pada saat ini kita menggarisbawahi dan menaruh perhatian lebih pada ayat yang ke-12, yang berkata, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus, artinya setiap orang membangun hubungan di dalam Kristus Yesus, setiap orang yang melayani Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang percaya, setiap anak-anak Tuhan, kata Paulus dalam ayat 12, akan menderita aniaya. Setiap orang yang hidup di dalam Tuhan akan menderita aniaya. Apa maksudnya ini? Paulus sedang memberikan suatu pelajaran yang berharga bahwa setiap anak-anak Tuhan, setiap orang percaya, maka Tuhan menetapkan dan Tuhan memberikan suatu ketetapan bahwa ia dalam hidupnya akan mengalami penderitaan serta juga mungkin penganiayaan. Ini suatu hal yang pasti terjadi dalam kehidupan kita. Bukan hanya bagi orang di luar Tuhan, anak-anak Tuhan pun diberikan karunia untuk mendapatkan penderitaan dan penganiayaan. Paulus mengatakan ini sebuah karunia kalau kita melihat dalam Filipi. Tapi suatu hal yang indah adalah Paulus juga memberikan suatu hal yang membuat kita lega. Bahwa di dalam penderitaan kita yang Tuhan tetapkan terjadi dalam kehidupan kita, di dalam setiap penganiayaan barangkali, ataupun di dalam hal yang mungkin menyakitkan bagi kita, ada sesuatu yang Tuhan berikan. Seperti kata Paulus pada ayat yang ke-11. 11 bagian B, semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Bersamaan dengan penderitaan itu juga datang suatu kelepasan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan Paulus. Dan itu juga berlaku dalam kehidupan kita. Dan Paulus memberikan suatu jalannya. Paulus memberikan suatu pengajaran kepada Timotius yang juga sekali lagi berlaku bagi kita pada ayat 14. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang kepada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Dalam penderitaan, dalam penganiayaan, dalam kesusahan hidupmu, tetaplah berpegang kepada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Maka Paulus mengatakan, dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya.
di dalam penderitaan, dalam kesusahan yang Tuhan tetapkan terjadi pada setiap kehidupan orang percaya, janganlah kita melupakan satu hal yang paling penting, yaitu hendaklah sesuai dengan iman kita, tetap berpegang pada kebenaran. Kebenaran apa yang dimaksudkan oleh Paulus? Yaitu pada ayat yang ke-10 dikatakan demikian, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku. Yang pertama, kebenaran sesuai dengan ajaran yang kita terima melalui kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari bersama. Cara hidupku di dalam kekudusan secara progresif, kekudusan secara terus-menerus, hari demi hari. Pendirianku di dalam iman yang melihat selalu kepada salib Kristus sebagai suatu jaminan akan keselamatan. Imanku, kesabaranku menanggung penderitaan, kasihku kepada saudara-saudara seiman, dan ketekunanku di dalam Tuhan. Ini kebenaran yang dikatakan oleh Paulus. Di dalam mengikuti ajaranku, dalam cara hidup, dalam pendirian, dalam iman, kesabaran, kasihku, dan ketekunanku. Itu ada pada ayat yang ke-10. Jadi ketika tadi saya mengatakan garis bawahi pada ayat yang ke-12, ini memang merupakan suatu ketetapan Tuhan yang tidak dapat diganggu-gugat, bahwa kita sebagai orang percaya pasti akan mengalami kesusahan, pasti akan mengalami penderitaan. Tetapi yakinlah bahwa Tuhan akan melepaskan kita dari semuanya itu, jikalau kita tetap berpegang kepada kebenaran yang kita telah pelajari bersama dan kita yakini sebagai sebuah kebenaran yang hakiki. Sebagai ayat penutup, Paulus akhirnya menutup suratnya kepada Timotius ini dengan satu perkataan dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-22, yang merupakan kekuatan bagi Timotius dalam menghadapi penganiayaan, penderitaan, dan juga kesusahan yang harus ia alami sebagai orang percaya, bahwa yang mengerjakan kebenaran tersebut dalam kehidupan kita, yang mengerjakan kekuatan tersebut dalam kehidupan kita, dalam kehidupan setiap orang percaya, adalah pada ayat yang ke-22, 2 Timotius pasal yang keempat, Tuhan menyertai rohmu, kasih karunia-Nya menyertai kamu. Suatu jaminan bahwa di dalam penderitaan kita, Tuhan akan menyertai roh kita sehingga kita boleh memandang segala sesuatu dalam kebenaran Allah, dan kasih karunia-Nya menyertai kamu sehingga membawa kelepasan kesusahan kita menjadi sebuah kelepasan, menjadi suatu sukacita yang tidak terkatakan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, masa-masa ini adalah masa yang sulit. Mungkin kita sedang menderita apapun itu, saya tidak tahu. Mungkin masalah dalam kehidupan kita begitu berat, menghimpit. Tapi percayalah bahwa ketetapan Tuhan harus terjadi dalam kehidupan setiap orang percaya. Namun Tuhan juga memberikan kekuatan kepada kita. Ada suatu penyertaan di dalam roh kita, ada kasih karunia yang menyertai kita, sehingga kita tetap berpegang kepada kebenaran, dan kita mengikuti ajaran, cara hidup kita yang baik, pendirian kita, iman kita, kesabaran kita, kasih, dan juga ketekunan kita. Dan Tuhan pasti akan melepaskan kita dari segala penderitaan dan kesusahan yang kita alami. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, hamba-Mu telah selesai menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus boleh menerangkan lebih lanjut. Penghiburan daripada Tuhan kiranya boleh menjadi bagian daripada kami, sehingga kehidupan kami Tuhan benar-benar boleh berkenan di hadapan Tuhan. Berkatilah setiap anak-anak Tuhan dimanapun berada, sehingga boleh menikmati kasih karunia Tuhan, sesuai dengan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan akhirnya kami menyerahkan dan menutup semuanya ini hanya di dalam satu nama yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yakni nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.